Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oke, selamat datang di konten baru gua. Kita ngobrolin mengenai sampah yang ada di Indonesia. Gua kasih judul konten gue ini obrolan sampah. Oke, kalian tahu nggak sih sampah itu apa? Oke, sampah itu menurut peraturan pemerintah Indonesia nomor 18 tahun 2008, yang dimaksudkan sampah itu adalah sisa-sisa kegiatan yang dihasilkan oleh manusia, berbentuk padat dan dibuang begitu saja, kemudian bisa beresiko menyebabkan penyakit berbasis lingkungan. While 33% of global waste end up directly at open dumps, governments are increasingly recognizing that these sites are bad for the environment and can be vectors for diseases. Sampah itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Jadi itu ada 3 macam, ya nanti kita bahas di video lain mungkin ya, nanti kita bikin lagi mengenai klasifikasi sampah. Lu pada tahu nggak, ternyata negara Indonesia itu merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Kenapa sih kita tuh harus aware banget tentang sampah ini? Jadi tanpa lu sadarin, sampah itu merupakan penyumbang pemanasan global yang cukup besar ya dampaknya. Lu sadar nggak sih kalau belakangan ini tuh bumi yang kita tinggalin tuh makin panas aja rasanya, bener nggak sih? But 3 degrees of global warming would be catastrophic. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. Oke, jadi menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021, sampah di Indonesia itu volumenya sampai 68,5 juta ton per tahunnya. Nah, dan itu terus meningkat sampai tahun ini, sampai tahun 2022, yaitu terhitung volumenya sekarang 70 juta ton selama 1 tahun, naik ya cukup signifikan lah naiknya. Kenapa gue bikin video ini ya? Karena ini adalah salah satu cara gue untuk ngajak kalian dengan membuat video. Semoga kalian yang ngelihat video gua ya minimal tergerak lah hatinya untuk sadar akan isu mengenai sampah yang ada di lingkungan kalian. Kita ngomongin manfaat sampah ya. Sebagian besar orang-orang itu masih menilai sampah itu sesuatu ya barang yang udah nggak berguna. Mereka mikir ya buang-buang aja, padahal di balik itu, sampah itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lu tahu nggak kalau sampah itu bisa jadi emas? Iya beneran, bisa jadi emas. Nanti next kita bahas lah ya di video lain. Gimana sih cara ngerubah sampah jadi emas? Jadi ada bank sampah induk Satu Hati milik pemerintah Kota Jakarta Barat. Ini omsetnya yang dihasilkan dari penjualan sampah mencapai 4,1 miliar rupiah setahun. Tips dan saran dari gua, semoga ketika lu udah lihat video yang gue bikin ini, lu jadi makin sadar mengenai isu sampah yang ada di Indonesia. Ya minimal ketika lu habis makan ada bungkusnya, nah bungkusnya itu kantongin dulu, kayak nanti ketika udah ngelihat tempat sampah, lu bisa buang sampah di situ. Tapi ya ingat, buang sampahnya harus sesuai dengan klasifikasi yang tadi kita sebutin, organik, anorganik, dan B3, sampah berbahaya. Oke, kalau bukan kita, siapa lagi bos yang memulai?